Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Safira Gustami Junior dari Pendidikan Kimia A Angkatan 2023 dan juga ketiga teman saya ada Saya Almanda Nazul Putri Suryana dari Pendidikan Kimia A 2023. Saya ada Royal Fala dari Prodi Fisika Murni Angkatan 2023. Saya Raisya Widyaristantri dari Prodi Pendidikan Kimia A. Nah, halo semuanya, salam kenal. Nah, pada diskusi kita malam hari ini, kita akan ngebahas salah satu topik yang udah sangat banget diperbincangkan dari zaman dulu gitu ya. Bahkan sampai zaman sekarang masih relatable. Nah, saya sama teman-teman kelompok ini dan masyarakat Indonesia kan hidup nih di negara yang plural gitu dan multicultural. Nah, hal ini tuh kita bisa lihat ya dari suku, dari ras, dari budaya yang ada. Nah, keberagaman ini tuh ngejadiin Indonesia banyak gitu warnanya. Tapi kalau keberagaman ini nggak bisa disikapi dengan baik dan bijak, maka akan ada celah gitu buat terwujudnya suatu perpecahan gitu. Nah, salah satu hal yang bakal kita bahas di malam hari ini di diskusi kali ini adalah hal-hal yang udah marak dan kerap terjadi di Indonesia. Nah, ya ini adalah radikalisme. Nah, zaman sekarang radikalisme itu kan nggak hanya terjadi di isu-isu global atau di dunia kayak kalau misal Jerman dan Prancis itu kan udah terkenal ya dengan radikalismenya, tapi sayang banget nih di Indonesia juga udah merambah ke Indonesia gitu, udah merambah luas bahkan telah merambah ke dalam dunia pendidikan, bahkan pendidikan anak usia muda atau remaja yang menuju dewasa. Nah, menurut teman-teman nih, penyebab sama dampak dari aksi radikalisme yang ada di Indonesia sendiri itu apa sih, teman-teman? Izin, kalau menurut saya ya, radikalisme itu bisa masuk ke dunia pendidikan, salah satunya itu karena beberapa oknum yang menyebarkan radikalisme ke baik itu melalui fasilitas berupa buku, jadi ada beberapa buku yang masuk ke dunia pendidikan atau sekolah, yang itu tuh radikal, sama ada beberapa tenaga pendidik atau guru yang sudah terpapar sama semacam paham radikal gitu, jadi akhirnya murid-murid jadi terinfluence gitu sama radikalisme, padahal untuk mereka di usia mereka itu tuh belum seharusnya mereka tahu, belum seharusnya mereka mengenal gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, untuk dampaknya sendiri kira-kira apa nih dari aksi radikalisme ini untuk Manda? Untuk dampaknya sendiri, ini untuk radikalisme itu dampaknya cukup fatal karena Indonesia itu kan sangat beragam ya. Jadi jika adanya radikal itu dapat menimbulkan konflik di masyarakat, apa namanya, bisa menimbulkan perpecahan juga sih. Setelah adanya konflik itu bisa menimbulkan perpecahan. Karena ada beberapa kasus di mana radikalisme yang mengangkat atau mengatasnamakan jihad. Jadi orang di luar Islam itu akan dicap sebagai orang kafir. Padahal kan kalau di Indonesia agama itu nggak cuma Islam. Jadi nggak, yang kayak gitu tuh seharusnya nggak boleh dilakuin di Indonesia. Kurang lebih gitu. Nah, untuk Fala sama Raisya mungkin bisa menyampaikan nih mungkin menurut kalian pendapat atau disertai data-data dan fakta penyebab sama dampak dari aksi radikalisme itu sendiri apa sih? Mungkin dari Falah dulu baru ke Raisya. Nah, kalau menurut saya sendiri, radikal itu termasuk suatu hal yang sangat berbahaya, apalagi dia diberikan kepada siswa-siswa yang notabene-nya mereka belum mengetahui hal-hal
yang dapat merusak perjalanan zaman. Contoh penyebab dari radikalisme yaitu ada fanatik yang berlebihan terhadap agama. Biasanya kalau fanatik yang berlebihan itu membuat kayak mereka berpikir semua tuh jadi berlebih. Mereka rela melakukan apapun untuk menuntut dan melakukan apapun yang mereka yakini bahwa itu benar. Nah, ujar dari Haji Jamzuri yaitu jangan sampai anak-anak muda terpengaruh dengan paham-paham radikal. Karena paham radikal bukan saja bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga bisa merusak kehidupan rumah tangga dan masa depan pemuda. Apalagi penyebaran paham radikalisme saat ini sangat marak disebarkan melalui media sosial dengan sasarannya anak-anak muda. Biasanya radikalisme ini memiliki dampak yang sangat beragam. Tetapi dalam hal ini, dampak yang dapat kita terima adalah rusaknya pola pikir anak-anak di usia muda. Dengan pemahaman yang masih terbilang sedikit, anak-anak akan sangat mudah terpengaruh dan mudah menyimpulkan suatu hal yang telah diberikan oleh gurunya. Malahan terkadang anak kecil terlalu takut untuk bertanya kepada guru tersebut tentang apa yang telah dijelaskan oleh guru. Ataupun anak-anak muda zaman sekarang jarang berkomunikasi dengan orang tuanya, atau bahkan mereka setelah pulang dari sekolah mereka tidak bertanya kepastian dari omongan guru tersebut. Nah, menurut data dari UNESCO menyatakan bahwa minat baca orang Indonesia itu hanya 0,001%, yang berarti dari 1.000 orang hanya terdapat 1 orang yang memiliki minat baca. Oleh karena itu sangat mudah sekali orang-orang Indonesia terkena radikal. Untuk solusinya sendiri, Haji Jamzuri juga pernah menyampaikan solusi-solusi untuk mencegah paham radikalisme. Solusinya diantaranya yaitu yang pertama membentuk tim cyber anti radikal dan anti narkoba. Yang kedua, mereview kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. Yang ketiga, mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, menerima keberagaman dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara, serta ajaran agama yang dirahmati lil alamin. Yang keempat, yaitu memberdayakan peran penyuluh agama fungsional atau penyuluh non-PNS, mubalik, penceramah, dan KUA kecamatan dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Yang kelima, ada memberdayakan lembaga pendidikan agama formal, contohnya MA atau BA, MI, MTS, dan MA, maupun lembaga pendidikan agama non-formal. Ada TKQ, TPQ, DTA, dan pondok pesantren. Dalam upaya pencegahan paham radikalisme kepada santri atau siswa. Yang keenam, ada pembinaan agama bagi siswa di sekolah-sekolah melalui guru pendidikan agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme. Ketujuh, ada menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Kedelapan, bermitra dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan FKUB dalam mewujudkan trik kerukunan agama. Kesembilan, melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat, penyuluhan, bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemulihan paham radikalisme yang dilakukan dengan penyuluhan dan konseling, misalnya terhadap ex-napi atau teroris. Wah, bagus banget nih, Falah. Nah, kita bisa lanjut ke Raisya, mungkin bisa disampaikan penyebab atau dampak gitu dari radikalisme sendiri. Kalau untuk penyebabnya itu
Bisa saja karena kurangnya pemahaman tentang Pancasila dan kebangsaan bisa menjadi salah satu penyebab karena berdasarkan artikel yang saya baca dengan judul The Rise of Religion Radicalism in Indonesia oleh Dr. Muhammad Ali. Beliau mengidentifikasi nih, kurangnya pemahaman tentang Pancasila dan kebangsaan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kebangkitan radikalisme di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan landasan filosofis yang mencakup nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakpahaman atau penolakan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat memicu munculnya sikap radikalisme di mana individu atau kelompok ideologi atau ajaran agama yang ekstrim dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau untuk dampaknya sendiri, itu bisa saja mempengaruhi pada kesejahteraan sosial. Berdasarkan The Role of Religious Promoting Peace and Tolerance, radikalisme beragama ini dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial anak-anak dengan menyebabkan mereka terlibat dalam aktivitas yang merugikan mereka dan masyarakat. Ini mencakup pengaruh negatif pendidikan dan pembangunan nasional. Nah, tadi juga udah disebutin sama Raisya, mulai dari dampaknya sendiri, penyebabnya, terus juga Manda juga udah menyebutkan pendapat dan penyebab serta dampak. Tadi juga Falah udah lengkap banget pendapat, penyebab, dampak, sama solusinya. Nah, saya juga nih dapat hasil riset dari Universitas Pendidikan Indonesia, UPI Bandung, bulan Juli sampai Agustus 2021 sendiri, ada fakta bahwa 44 dari 100 siswa, khususnya SMA di Kota Bandung, itu terindikasi berpaham radikalisme gitu. Rinciannya itu 16% bercirikan ISIS, 15% bercirikan gerakan radikal gitu secara fisik, dan 4% bercirikan radikal dalam berideologi atau cara berpikir dia. Dan yang terakhir itu 2% bercirikan radikal kriminal bersenjata. Nah, kerentanan paham radikal ini sebetulnya disebabkan usia remaja itu adalah usia di mana orang yang lagi cari jati diri gitu, banyak ingin tahunya, banyak ingin mencoba, tapi satu sisi bisa dikatakan masih labil gitu ya. Nah, sejak tahun 2000 dari data udah hampir ada 1.000 orang nih anggota jaringan radikal telah ditangkap, dan sekitar 800-nya itu udah menjalani proses hukum yang ada di Indonesia. Untuk penyebabnya, aksi radikalisme secara umum yang terjadi di Indonesia itu banyak faktor ya, mulai dari faktor pemikiran, faktor ekonomi, dan bahkan faktor politik, di mana government atau kebijakan pemerintah itu biasanya membuat terjadinya radikalisme ini karena kebijakannya itu nggak berpihak pada rakyat dan adanya ketegasan gitu dalam memberantas radikalisme. Lalu faktor sosial dan budaya juga menyebabkan konflik gitu di masyarakat yang berujung tindakan anarkis kayak tindakan radikalisme, bahkan terorisme gitu, yang tujuannya itu untuk mencerai-beraikan masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya adalah faktor pendidikan ya teman-teman, khususnya adalah faktor pendidikan agama gitu. Nah, sebagaimana dinyatakan nih dalam bukunya Al-Qardawi, dalam bukunya As-Sahwa Al-Islamiyah, Baina al-Juhud wa al-Tajaruf, bahwa faktor utama munculnya sikap radikalisme ini kurangnya pemahaman yang benar gitu dalam esensi ajaran agama Islam itu sendiri. Islam itu hanya dipahami secara dangkal dan parsial, dalam kata lain, pemahaman agamanya itu setengah-setengah aja, serta ingatnya itu hanya luarnya aja gitu. Mereka nggak berpegang kepada makna yang sebenarnya, makna yang di dalam kandungannya itu sendiri mereka nggak pelajarin itu, dan maksudnya itu mereka nggak paham gitu. Nah, kalau radikalisme ini terus dibiarkan gitu ya di Indonesia, maka dampaknya itu akan menimbulkan banyak dampak negatif gitu. Bahkan dampak positifnya tuh jarang ya teman-teman, bahkan nggak ada gitu. Nah, dampak dari radikalisme ini mungkin yaitu tadi ya bisa menyebabkan
memakan korban, memakan nyawa. Contoh dari sikap radikalisme atau kasus radikalisme di Indonesia kan ada misal bom Bali ya teman-teman. Nah bom Bali itu kan memakan ratusan nyawa gitu. Nah kedua itu kita bisa radikalisme itu menyebabkan keresahan gitu di masyarakat karena banyaknya radikalisme tentunya masyarakat itu kan jadi resah gitu karena timbulnya rasa ketidakamanan gitu di masyarakat maka mereka jadi resah gitu. Lalu yang ketiga bisa menyebabkan kerugian secara material maupun non material. Kalau dari material mungkin kerugian secara ekonomi ya karena dari tadi misal dari bom Bali itu kan bisa merusak gedung, merusak jalan, lalu merusak tempat-tempat atau fasilitas umum gitu. Nah, selain itu aksi-aksi terorisme ini biasanya menimbulkan dampak menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena banyaknya kasus-kasus radikalisme yang nggak tertangani mungkin dan terus-menerus ada itu menimbulkan ketidakpuasan gitu terhadap pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya negara itu sendiri. Nah, mungkin untuk dari solusinya gitu ya teman-teman, menurut teman-teman dari Manda dan Raisya itu solusi dari radikalisme sendiri itu apa sih? Kalau menurut saya, berdasarkan atau menurut dari jurnal Kemendikbud tahun 2019, upaya yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi penyebaran radikalisme di lingkungan sekolah adalah dengan melakukan pembinaan kepada calon pendidik. Berarti calon guru itu diberikan pembinaan apakah sudah terpapar paham radikal atau tidak. Lalu selain melakukan pembinaan pada pendidik atau guru, harus ada pemerhatian penuh terhadap fasilitas yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik. Jadi tidak ada lagi peredaran buku yang berpaham radikal bisa masuk ke pendidikan karena itu cukup fatal. Lalu selain pada guru dan fasilitas sekolah, harus ada juga pengembangan semacam ekstrakurikuler atau pengembangan kegiatan dari peserta didik itu. Jadi peserta didik diberikan kegiatan-kegiatan yang dapat memupuk rasa nasionalisme. Jadi mereka tidak akan dengan mudah terpapar radikalisme. Selain nasionalisme juga peserta didik ditanamkan karakter yang bernilai religius juga pastinya. Kurang lebih gitu. Kalau menurut Raisya gimana nih solusi untuk menanggulangi atau solusi untuk mencegah timbulnya radikalisme atau menurunkan adanya aksi-aksi radikalisme itu gimana? Kalau solusi sendiri sih, kalau menurut aku bisa ini ya pengawasan terhadap guru. Karena pengawasan terhadap guru tuh bisa jadi salah satu solusi untuk memastikan bahwa mereka tidak mengajarkan ajaran radikal. Ini bisa mencakup terhadap materi pelajaran, metode pengajaran, dan interaksi antar guru dan siswa. Kalau untuk penanggulangannya itu infrastruktur keagamaan dan tradisi keberagaman yang kuat dapat menjadi faktor yang sangat penting dalam penanggulangan radikalisme di Indonesia. Karena ada beberapa cara nih di mana infrastruktur keagamaan dan tradisi keberagaman yang kuat itu dapat berkontribusi dalam menanggulangi radikalisme seperti pemahaman yang moderat, pendidikan dan penyuluhan, kegiatan sosial, dan dialog antar agama. Dengan memanfaatkan ini, masyarakat dapat membangun pertahanan efektif terhadap radikalisme di Indonesia sih. Nah, baik. Tadi kan kita udah ngebahas tentang penyebab, dampak, solusi. Tadi solusi juga udah disampaikan ini sama Amanda, sama Raisya, dan juga sama Falah. Menurut saya, karena itu memberangus radikalisme ini nggak cukup nih dengan cara nangkepin oknum-oknum yang membuat radikalisme. Nggak cukup juga ngegiring radikalisme ini ke pengadilan. Itu belum cukup untuk mencegah adanya lagi, timbulnya lagi radikalisme itu belum cukup. Bahkan hukuman mati itu nggak cukup karena
pasti bakal ada terus dan terus menerus gitu untuk terjadinya aksi radikalisme ini. Nah, menurut saya untuk solusi atau penanggulangannya itu adalah perbaikan kehidupan gitu di masyarakat. Dari kesengsaraan diubah jadi kesejahteraan, terus dari kebodohan itu kita ubah jadi kecerdasan lewat pendidikan tadi yang udah disampaikan sama Raisya, sama Manda. Mulai dari pendidikan itu kita bebenah, terus juga ketidakadilan hukum itu jadi keadilan hukum di masyarakat, serta peminggiran jadi kerjasama, diperluin adanya kerjasama dari berbagai pihak gitu. Nah, pemerintah ini memfasilitasi gitu dialog antar umat beragama, terus berpartisipasi untuk adanya mengadakan dialog-dialog di kota tentang isu SARA, terus juga melakukan intensif gitu ya, seminar-seminar, workshop, atau temuan ilmiah atau karya ilmiah gitu antara umat beragama. Nah, ini penting banget nih untuk menciptain iklim yang kondusif. Nah, upaya pencegahan radikalisme ini perlu dilakuin secara bersama-sama, mulai dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, aparatur, juga sipil gitu, untuk menjaga kedamaian harmoni dalam bermasyarakat. Mungkin sekian ya diskusi malam hari ini tentang radikalisme. Makasih untuk teman-teman semua yang udah berpartisipasi dalam diskusi malam hari ini. Saya tutup diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Safira. Makasih semuanya. Kasih juga semua. Malam semuanya. Malam Safira. Nah, kita kan mau diskusi nih tentang videonya kita mau kayak gimana. Menurut kalian videonya nanti buat penyampaian pendapat kayak solusi dampak sama penyebabnya, kita mau buat videonya kayak gimana? Mau bentuk podcast gitu nggak? Atau ada ide lain? Kayaknya sih paling gampang podcast ya. Kayaknya. Kalau menurut Boleh yang sih. lain bisa Boleh, podcast. saja. Berarti nanti ada yang jadi moderator berarti ya? Ada yang mau jadi moderator nggak? Kalau nggak ada, nggak apa, aku aja jadi moderator. Gimana? Boleh, Safira. Oke. Oh, itu apa namanya? Nanti kan berarti gini, awalnya tuh aku buka dulu ya, berarti kayak perkenalan, terus abis itu aku opening ada beberapa kalimat yang aku buka, baru nanti aku tanya ke kalian kayak mulai dari penyebabnya terus dampaknya. Nah, tapi itu dimulai urutan gitu. Jadi nanti aku nanya menurut teman-teman gimana. Nah, tapi kalian tuh jawabnya berurut kayak misal nanti Manda dulu, baru Falah, baru Raisya gitu. Gimana urutannya? Kalau nanti aku nanya gimana ya teman-teman, terus nanti Manda langsung jawab. Kalau Manda udah selesai, lanjut ke Falah. Habis itu kalau Falah udah selesai, baru Raisya ngomong. Kayak gitu, nanti baru balik lagi ke aku gitu. Terus nanti habis balik dari aku ngomong lagi nih sebentar. Nah, eh, tentang solusinya, kalau tentang solusinya sendiri, nanti juga kayak gitu. Dari Manda dulu, terus ke Fala, baru ke Raisya. Kalau kayak gitu gimana, guys? Boleh sih kayak gitu. Boleh, boleh. Oh, boleh. Boleh ya, berarti. Oke, berarti kayak gitu aja ya buat videonya. Terus buat teks editorialnya kira-kira nanti kan berarti kan dari omongan kita tuh dijadiin teks editorial gitu kan. Nah, itu di-post ke sosmed. Menurut kalian kita mau postnya tuh ke IG apa Twitter aja? Kalau Twitter kan maksudnya maksudnya kita kan nge-post itu ke akun masing-masing ya, masing-masing saling post gitu. Kalau buat videonya satu aja yang di-post, nanti tinggal nyertain link. Tapi kalau buat teks editorial kan kita masing-masing nge-post gitu di akun masing-masing. Maunya pada ke Twitter apa ke IG? Ada punya Twitter nggak? Kalau punya Twitter aja nggak sih? Soalnya kan nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak yang kenal gitu. Boleh. Terus Boleh, kayak boleh. Twitter tuh kan ada banyak komunitas gitu gak sih? Jadi bisa
orang random bahkan bisa lihat gitu kalau di IG cuma followers aja gitu gak sih? Iya, Apalagi kalau enaknya yang tuh gitu. iya. Berarti kalau Twitter aja gimana, teman-teman? Boleh, boleh. Boleh. Ini pada punya Twitter kan? Punya, aman-aman. Yang lain punya gak? Punya. Punya. Oke, berarti nanti kita Twitter aja postnya. Oke, berarti nanti kita videonya apa on cam ya. Oke, makasih teman-teman buat diskusinya. Oke.